Pernahkah Anda merasa semakin tenang dalam menghadapi hidup? Tidak lagi terjebak dalam emosi berlebihan, tidak tergoyahkan oleh pendapat orang lain, dan lebih fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan? Tanpa Anda sadari, mungkin Anda sudah memiliki pola pikir seorang stoik. Filosofi stoikisme bukan hanya teori kuno, tetapi prinsip hidup yang bisa membentuk ketahanan mental dan kedamaian batin. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tanda bahwa Anda sudah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Jika Anda menemukan beberapa tanda ini dalam diri Anda, itu berarti Anda sudah berada di jalur yang benar menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan terkendali. 1. Anda tidak bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil. Pernahkah Anda melihat seseorang yang marah hanya karena hal kecil, seperti antrean yang bergerak lambat atau cuaca yang tidak sesuai harapan? Banyak orang bereaksi secara impulsif tanpa menyadari bahwa emosi mereka sebenarnya berada dalam kendali mereka sendiri. Namun, jika Anda mulai menyadari bahwa kemarahan atau frustrasi terhadap hal kecil hanya membuang-buang energi, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Filosofi stoik menekankan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menanggapinya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik, pernah berkata bahwa bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi opini kita terhadap kejadian tersebut. Jika Anda sudah menerapkan pola pikir ini tanpa sadar, misalnya, ketika seseorang berbicara kasar kepada Anda, dan Anda tidak langsung terpancing, melainkan berpikir, mungkin dia sedang mengalami hari yang buruk, itu adalah tanda bahwa Anda sudah memiliki pemahaman stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital ini, provokasi dan drama ada di mana-mana. Media sosial seringkali menjadi ajang debat tak berujung, dengan banyak orang mudah tersulut emosinya hanya karena komentar atau berita yang belum tentu benar. Jika Anda tidak mudah terseret dalam pertengkaran online, tidak terpancing oleh opini negatif, atau tidak membuang waktu untuk membalas komentar yang tidak penting, itu adalah indikasi bahwa Anda memiliki pola pikir stoik. Orang stoik memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Ada banyak situasi di mana diam adalah respons terbaik. Jika Anda lebih memilih untuk menjaga ketenangan dan mengabaikan hal-hal yang tidak membawa manfaat dalam hidup Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sudah melatih kendali diri dan tidak lagi reaktif terhadap setiap stimulus eksternal. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Ketika menghadapi keterlambatan pesawat, sebagian besar orang akan mengeluh, marah, atau stres. Tetapi jika Anda sudah terbiasa berpikir, saya tidak bisa mempercepat penerbangan ini, jadi lebih baik saya membaca buku atau mengerjakan sesuatu yang produktif, itu menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki perspektif stoik dalam melihat kehidupan. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima kenyataan apa adanya, dan hanya berfokus pada tindakan yang ada dalam kendali kita. Jika tanpa sadar Anda sudah menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, tidak panik saat ada perubahan rencana mendadak dan malah mencari solusi, itu berarti Anda sudah memiliki mindset stoik yang kuat. Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan menuju wawancara kerja yang sangat penting, tetapi di tengah jalan, mobil Anda mogok. Banyak orang akan langsung panik, merasa frustasi, atau bahkan menyalahkan keadaan. Namun, jika reaksi pertama Anda adalah menarik napas dalam, menenangkan diri dan berpikir, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Itu adalah tanda bahwa Anda sudah berpikir seperti seorang stoik. Daripada membuang energi untuk mengeluh, Anda langsung mencari alternatif. Menelepon pihak wawancara untuk memberitahu keterlambatan, mencari transportasi lain, atau jika tidak memungkinkan, menerima kenyataan dengan lapang dada dan mempersiapkan strategi cadangan. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan emosi Anda, tetapi justru tetap berpikir jernih dalam tekanan. Seiring waktu, pola pikir ini akan membuat Anda lebih tenang, lebih rasional, dan lebih fokus pada solusi daripada masalah. Tanpa Anda sadari, Anda sudah memiliki ketahanan mental seperti seorang stoik. 2. Anda tidak lagi mengejar validasi dari orang lain. Sebagian besar orang secara alami ingin diterima dan dihargai oleh orang lain.
dari media sosial hingga lingkungan kerja, banyak yang merasa perlu mendapatkan pengakuan agar merasa berharga. Namun, jika Anda menyadari bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak bergantung pada pujian atau pengakuan eksternal, itu adalah tanda bahwa Anda sudah memiliki pola pikir stoik. Orang stoik memahami bahwa pendapat orang lain tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan bahwa kita seringkali lebih peduli pada apa yang dipikirkan orang lain daripada pada kehidupan kita sendiri. Jika Anda tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun dan lebih fokus pada pertumbuhan pribadi, itu berarti Anda telah menginternalisasi prinsip stoikisme dalam hidup Anda. Orang yang masih terjebak dalam pencarian validasi akan mudah goyah ketika mendapat kritik atau komentar negatif. Mereka cenderung mengubah diri mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Tetapi jika Anda sudah bisa menerima kritik tanpa merasa tersinggung dan tidak merasa perlu mengubah diri hanya karena tekanan sosial, itu adalah bukti bahwa Anda memiliki ketahanan mental yang kuat. Misalnya, jika Anda memiliki impian untuk memulai bisnis tetapi keluarga atau teman-teman Anda meragukan keputusan tersebut, seorang stoik tidak akan terpengaruh oleh komentar negatif. Mereka akan tetap berpegang pada prinsip dan nilai mereka sendiri, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan eksternal. Ketika Anda berhenti mencari validasi dari orang lain, Anda mulai fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Anda tidak lagi membuat keputusan berdasarkan ekspektasi orang lain, tetapi berdasarkan apa yang menurut Anda benar dan bermanfaat. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh opini orang lain. Jika Anda mulai menyadari bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada jumlah like di media sosial, atau bahwa Anda tidak perlu membuktikan diri di depan orang lain, itu adalah tanda bahwa Anda sudah mengadopsi pola pikir stoik secara alami. Bayangkan ada seseorang yang selalu merasa perlu membagikan semua pencapaiannya di media sosial hanya untuk mendapatkan pujian. Mereka merasa tidak puas jika tidak ada yang mengakui usaha mereka. Namun, di sisi lain, ada orang yang tetap bekerja keras tanpa merasa perlu memamerkan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mencari perhatian, tetapi fokus pada perkembangan diri. Jika Anda merasa lebih nyaman bekerja dalam diam dan tidak lagi peduli apakah orang lain melihat atau tidak, itu berarti Anda sudah berpikir seperti seorang stoik. Anda memahami bahwa kualitas kerja Anda lebih penting daripada pengakuan eksternal. Sikap ini membuat Anda lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih fokus pada hal yang benar-benar berharga dalam hidup. 3. Anda tidak takut gagal dan tidak berlarut-larut dalam penyesalan. Banyak orang merasa takut gagal karena mereka menganggap kegagalan sebagai tanda kelemahan atau sesuatu yang memalukan. Rasa takut ini seringkali membuat seseorang ragu untuk mencoba hal baru, mengambil risiko, atau keluar dari zona nyaman. Namun, jika Anda mulai melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar dan bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Filosofi stoik mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya peristiwa netral yang memberikan pelajaran berharga. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, bukan berarti itu buruk bagimu." Jika Anda sudah bisa menerima kegagalan tanpa menyalahkan diri sendiri atau merasa hancur, itu berarti Anda memiliki ketahanan mental yang kuat. Banyak orang yang setelah mengalami kegagalan terus-menerus menyesali keputusan mereka. Mereka mengulang kembali skenario di kepala mereka, bertanya-tanya, "Seandainya saya melakukan ini atau itu, hasilnya pasti akan berbeda." Namun, orang dengan pola pikir stoik tidak terpaku pada masa lalu. Mereka memahami bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah belajar dari kesalahan dan melangkah maju. Jika Anda pernah mengalami kegagalan besar, mungkin dalam bisnis, karier, atau hubungan, tetapi Anda tidak terus-menerus meratapi kejadian tersebut dan malah fokus pada bagaimana cara bangkit, itu menunjukkan bahwa Anda telah mengadopsi prinsip stoikisme. Anda tidak membuang energi untuk menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah, melainkan mencari cara untuk tumbuh dari pengalaman itu.
Orang stoik melihat setiap kegagalan sebagai guru terbaik. Mereka tidak melihatnya sebagai hal negatif, tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Jika Anda mulai berpikir seperti ini, misalnya, ketika bisnis yang Anda rintis gagal, Anda tidak melihatnya sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai kesempatan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki. Itu adalah tanda bahwa Anda memiliki mentalitas stoik. Seneca pernah berkata, kesulitan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Jika dalam menghadapi kegagalan Anda justru menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya, berarti Anda telah memiliki pemahaman stoikisme yang mendalam tanpa menyadarinya. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama mengalami kegagalan dalam bisnis. Yang pertama merasa hancur, kehilangan motivasi, dan memutuskan untuk tidak pernah mencoba lagi karena takut mengalami kegagalan yang sama. Yang kedua, meskipun merasa kecewa, segera mengevaluasi kesalahannya, mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, dan memulai kembali dengan strategi yang lebih baik. Jika Anda termasuk tipe kedua, seseorang yang melihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, itu berarti Anda memiliki pola pikir stoik. Anda memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita merespons dan belajar dari kesalahan tersebut. 4. Anda tidak mudah tersinggung oleh kritik atau perkataan orang lain. Di era digital ini, banyak orang yang merasa mudah tersinggung hanya karena komentar negatif atau kritik dari orang lain. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keinginan untuk diterima dan dihargai, sehingga ketika ada orang yang mengkritik atau memberi pendapat berbeda, kita seringkali langsung merasa diserang secara pribadi. Namun jika Anda sudah mulai bisa menerima kritik dengan kepala dingin dan tidak langsung bereaksi emosional, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Orang stoik memahami bahwa opini orang lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki sudut pandang dan nilai yang berbeda, sehingga tidak mungkin semua orang akan selalu menyetujui atau menyukai mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan buru-buru membantahnya. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang dikatakannya benar? Salah satu alasan utama seseorang mudah tersinggung adalah karena mereka terlalu terikat pada ego mereka. Mereka menganggap kritik sebagai serangan terhadap harga diri mereka, bukan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan bahan introspeksi. Tetapi jika Anda sudah bisa melihat kritik secara objektif, menilai apakah itu benar atau tidak, tanpa merasa marah atau defensif, itu adalah tanda bahwa Anda telah mengadopsi prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu bereaksi terhadap segala sesuatu yang dikatakan orang lain. Jika seseorang menyebut kita bodoh atau tidak kompeten, itu hanyalah opini mereka. Kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh atau bahkan mengabaikannya sepenuhnya. Jika Anda sudah terbiasa tidak langsung merespons dengan emosi saat dikritik, itu berarti Anda telah memiliki kendali diri yang tinggi. Orang dengan pola pikir stoik tidak melihat kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk berkembang. Jika ada kritik yang valid, mereka tidak tersinggung, tetapi justru bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika Anda mulai berpikir seperti ini, misalnya, ketika atasan Anda memberi masukan tentang pekerjaan Anda tidak merasa tersinggung atau berkecil hati, tetapi malah menggunakannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik, itu berarti Anda telah menerapkan prinsip stoikisme. Anda memahami bahwa kritik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang bisa membantu Anda bertumbuh. Bayangkan Anda sedang mempresentasikan ide di depan tim Anda, dan salah satu rekan kerja Anda mengatakan bahwa ide tersebut tidak masuk akal atau kurang matang. Orang yang belum memiliki pola pikir stoik mungkin akan merasa tersinggung, marah, atau bahkan membela diri dengan nada tinggi. Tetapi jika Anda sudah memiliki mentalitas stoik, Anda akan tetap tenang dan merespons dengan pertanyaan, bisa tolong jelaskan bagian mana yang menurut Anda perlu diperbaiki? Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap kritik dan mau belajar dari perspektif orang lain.
Jika Anda mulai melihat kritik dengan cara seperti ini, tanpa merasa emosional atau defensif, itu adalah bukti bahwa Anda sudah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Anda tidak membiarkan opini orang lain mengendalikan perasaan Anda, tetapi memilih untuk tetap tenang dan rasional dalam setiap situasi. 5. Anda bisa menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Ketika menghadapi situasi sulit, banyak orang secara naluriah langsung panik, stres, atau bahkan kehilangan kendali. Ini terjadi karena otak kita secara alami merespons tekanan dengan mode lawan atau lari, fight or flight. Namun, jika Anda menyadari bahwa kepanikan tidak akan membantu dan malah membiarkan diri Anda tetap tenang dalam kondisi apapun, itu adalah tanda bahwa Anda sudah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Filosofi stoik mengajarkan bahwa dalam setiap situasi, kita memiliki dua pilihan, bereaksi secara emosional atau merespons dengan rasionalitas. Jika Anda sudah terbiasa mengambil napas dalam, berpikir sebelum bertindak, dan tidak langsung terbawa suasana saat menghadapi kesulitan, itu menunjukkan bahwa Anda sudah menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang belum memiliki ketahanan mental seringkali mudah terseret oleh emosi mereka sendiri. Ketika mengalami masalah, mereka mungkin langsung mengeluh, marah, atau bahkan menyalahkan keadaan. Sebaliknya, orang dengan pola pikir stoik memahami bahwa mengeluh atau panik tidak akan menyelesaikan masalah. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, rasa sakit itu bukan berasal dari hal tersebut, tetapi dari cara pandangmu terhadapnya." Jika Anda sudah mulai bisa melihat masalah secara objektif, tanpa membiarkan emosi negatif menguasai diri Anda, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki mentalitas stoik yang kuat. Orang stoik memahami bahwa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa diubah hanya akan membuang energi. Daripada mengeluh atau merasa frustrasi, mereka lebih memilih untuk mencari solusi. Jika Anda sudah memiliki kebiasaan untuk langsung berpikir, apa yang bisa saya lakukan sekarang, daripada kenapa ini harus terjadi pada saya, itu berarti Anda sudah berpikir seperti seorang stoik. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang menentukan perasaan kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Jika Anda dihadapkan pada situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, gagal dalam suatu proyek, atau menghadapi tantangan besar, dan Anda bisa tetap berpikir jernih tanpa merasa hancur, itu adalah bukti bahwa Anda memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Bayangkan Anda sedang mengemudi di jalan tol, lalu tiba-tiba ban mobil Anda bocor. Kebanyakan orang akan langsung panik, stres, atau bahkan marah karena situasi ini. Tetapi jika Anda tetap tenang, menepi dengan aman, dan langsung berpikir tentang langkah-langkah yang harus diambil, seperti mengecek ban cadangan, menghubungi bantuan, atau mencari bengkel terdekat, itu adalah bukti bahwa Anda sudah memiliki pola pikir stoik. Orang yang memiliki mentalitas stoik tahu bahwa kepanikan tidak akan membawa manfaat apapun. Sebaliknya, ketenangan dalam menghadapi situasi sulit akan membantu mereka berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik. Jika Anda sudah terbiasa merespons masalah dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru bereaksi secara emosional, itu adalah tanda bahwa Anda telah menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. 6. Anda tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar kendali Anda. Banyak orang merasa frustrasi, kecewa, atau bahkan putus asa karena mereka menggantungkan kebahagiaan mereka pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka ingin orang lain memperlakukan mereka dengan baik, ingin situasi selalu berjalan sesuai rencana, atau ingin hidup bebas dari masalah. Tetapi ketika realitas tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka merasa hancur. Jika Anda mulai memahami bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali Anda, dan Anda tidak membiarkan hal itu mempengaruhi kebahagiaan atau ketenangan batin Anda, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Filosofi stoik mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup, hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang belum memahami konsep ini seringkali menghabiskan energi mereka untuk mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kuasa mereka, seperti pendapat orang lain, cuaca, ekonomi global,
atau bahkan masa lalu yang sudah terjadi. Namun, jika Anda sudah terbiasa berpikir, saya hanya akan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, itu menunjukkan bahwa Anda telah mengadopsi pola pikir stoik. Anda tidak lagi membuang waktu dan energi untuk meratapi sesuatu yang tidak bisa diubah, tetapi lebih memilih untuk bertindak dalam batas kemampuan Anda. Orang yang memiliki pola pikir stoik tidak akan membiarkan faktor eksternal menentukan kebahagiaan mereka. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka tidak akan mengeluh atau merasa putus asa, tetapi justru mencari cara untuk beradaptasi. Misalnya, jika Anda sudah terbiasa menerima bahwa tidak semua orang akan memperlakukan Anda dengan baik, bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup, itu berarti Anda telah menginternalisasi prinsip stoikisme. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi menjadi pribadi yang lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Bayangkan Anda telah merencanakan liburan keluar kota selama berbulan-bulan, tetapi tiba-tiba cuaca buruk membuat penerbangan Anda dibatalkan. Kebanyakan orang mungkin akan marah, stres, atau mengeluh tentang betapa tidak adilnya situasi tersebut. Namun, jika Anda menerima keadaan dengan tenang dan langsung mencari alternatif lain, seperti mengubah rencana perjalanan atau menikmati waktu di kota tempat Anda berada, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pola pikir stoik. Anda tidak membiarkan sesuatu yang di luar kendali Anda merusak suasana hati atau kebahagiaan Anda. Jika Anda telah terbiasa menerima kenyataan tanpa perlawanan emosional yang berlebihan dan hanya fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, itu adalah bukti bahwa Anda telah menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. 7. Anda tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, membandingkan diri dengan orang lain menjadi hal yang hampir tidak terhindarkan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, karier cemerlang, hubungan bahagia, atau pencapaian besar, dan tanpa sadar mulai merasa kurang puas dengan diri sendiri. Namun jika Anda sudah tidak lagi merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain dan lebih fokus pada perjalanan pribadi Anda, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Orang stoik memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Seneca pernah berkata, "Jangan pernah mengukur kebahagiaanmu dengan standar orang lain. Hidupmu adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa menentukan nilainya." Jika Anda sudah bisa menerima bahwa kebahagiaan tidak berasal dari pencapaian eksternal, tetapi dari bagaimana Anda menjalani hidup sesuai nilai dan prinsip Anda sendiri, itu menunjukkan bahwa Anda telah menginternalisasi filosofi stoik. Salah satu alasan utama orang merasa tidak puas dengan hidup mereka adalah karena mereka terlalu peduli dengan bagaimana mereka dibandingkan dengan orang lain. Mereka ingin memiliki rumah yang lebih besar, gaji yang lebih tinggi, atau status sosial yang lebih baik hanya karena melihat orang lain memilikinya. Namun jika Anda sudah bisa berpikir, saya tidak peduli apakah saya lebih sukses dari orang lain, yang penting saya lebih baik dari diri saya yang kemarin, itu adalah bukti bahwa Anda telah memiliki pola pikir stoik. Anda tidak lagi terobsesi dengan pencapaian orang lain, tetapi lebih memilih untuk fokus pada pengembangan diri Anda sendiri. Orang stoik memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan. Tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki latar belakang, tantangan, dan kesempatan yang berbeda. Jika Anda sudah bisa menerima bahwa Anda tidak harus mencapai hal-hal tertentu pada usia tertentu, atau mengikuti jalur hidup yang sama dengan orang lain, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki mentalitas stoik. Misalnya, jika teman-teman sebaya Anda sudah menikah, memiliki rumah, atau mencapai kesuksesan finansial tertentu, tetapi Anda tidak merasa tertinggal atau tertekan oleh pencapaian mereka karena Anda tahu bahwa Anda memiliki jalan hidup sendiri, itu adalah bukti bahwa Anda telah melepaskan diri dari perangkap perbandingan sosial. Bayangkan Anda membuka Instagram dan melihat seseorang memamerkan mobil mewah atau perjalanan liburan ke luar negeri. Kebanyakan orang mungkin akan merasa iri atau berpikir bahwa hidup mereka kurang menarik dibandingkan dengan orang tersebut. Namun, jika Anda melihat hal itu tanpa merasa terpengaruh, mungkin Anda justru berpikir, bagus untuk mereka,
tapi itu bukan sesuatu yang saya perlukan untuk bahagia. Itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pola pikir stoik. Anda memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki lebih banyak hal, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang Anda miliki dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri. Jika Anda sudah terbiasa merasa damai dengan kehidupan Anda, tanpa merasa perlu membandingkannya dengan kehidupan orang lain, itu adalah tanda bahwa Anda telah menerapkan prinsip stoikisme dalam keseharian Anda. 8. Anda tidak lagi menghindari ketidaknyamanan tetapi justru menghadapinya. Sebagian besar orang cenderung menghindari hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka memilih jalan yang paling mudah, menghindari konflik, menunda tugas sulit, atau mencari hiburan instan untuk melupakan masalah. Namun, jika Anda mulai menyadari bahwa ketidaknyamanan adalah bagian alami dari kehidupan dan sesuatu yang perlu dihadapi, bukan dihindari, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Filosofi stoik mengajarkan bahwa ketahanan mental hanya bisa dibangun melalui tantangan. Epictetus pernah berkata, jalan menuju kebijaksanaan dimulai dengan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Jika Anda sudah bisa menerima bahwa rasa sakit, kegagalan, atau kesulitan adalah bagian dari pertumbuhan, berarti Anda telah menginternalisasi prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mencari kenyamanan sebagai tujuan utama hidup mereka. Mereka ingin pekerjaan yang mudah, hubungan yang selalu harmonis, dan kehidupan yang bebas dari stres. Namun, orang stoik memahami bahwa pertumbuhan sejati terjadi justru saat kita berhadapan dengan kesulitan. Jika Anda sudah terbiasa berpikir, ini sulit, tapi saya akan menghadapinya, alih-alih menghindari tantangan, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki mentalitas stoik. Anda menyadari bahwa kenyamanan yang berlebihan bisa melemahkan mental, dan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Orang stoik tidak hanya menerima ketidaknyamanan, tetapi juga secara aktif melatih diri mereka untuk menghadapinya. Mereka memahami bahwa dengan membiasakan diri dengan hal-hal sulit, mereka akan menjadi lebih tangguh ketika menghadapi situasi yang benar-benar berat. Misalnya, Marcus Aurelius sering tidur di lantai untuk melatih ketahanan dirinya terhadap kemewahan. Seneca biasa menjalani hari-hari dengan makanan sederhana dan pakaian kasar untuk mengingatkan dirinya bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kenyamanan eksternal. Jika Anda mulai terbiasa menjalani latihan ketahanan, seperti bangun lebih pagi, berolahraga meskipun malas atau menghindari kebiasaan konsumtif yang berlebihan, itu menunjukkan bahwa Anda telah memahami prinsip stoik secara mendalam. Bayangkan Anda diberi tugas berat di tempat kerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Orang yang belum memiliki pola pikir stoik mungkin akan mencari alasan untuk menghindar, menunda-nunda, atau bahkan mengeluh tentang betapa sulitnya pekerjaan itu. Namun jika Anda memilih untuk langsung menghadapinya, meskipun sulit dan membuat Anda merasa tidak nyaman, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki mentalitas stoik. Anda tidak mencari jalan keluar yang mudah, tetapi justru melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Jika Anda sudah terbiasa menghadapi kesulitan dengan sikap tenang dan tidak mencari pelarian instan, itu adalah tanda bahwa Anda telah menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. 9. Anda tidak lagi terjebak dalam drama dan emosi berlebihan. Di sekitar kita, banyak orang yang suka membesar-besarkan masalah, mencari perhatian, atau terjebak dalam konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Entah itu drama di tempat kerja, perselisihan dalam keluarga, atau perdebatan di media sosial, banyak orang menghabiskan energi mereka untuk sesuatu yang tidak benar-benar penting. Namun jika Anda mulai merasa bahwa drama dan konflik tidak lagi menarik bagi Anda, dan Anda lebih memilih untuk menjaga ketenangan daripada terlibat dalam hal-hal yang tidak produktif, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Filosofi stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, bukan dari kemenangan dalam perdebatan atau perhatian dari orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan pikiran orang lain mengendalikan hidupmu." Jika Anda sudah memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dan bahwa menjauh dari drama adalah pilihan yang bijak, itu menunjukkan bahwa
Anda telah menginternalisasi prinsip stoikisme. Salah satu tanda bahwa seseorang memiliki pola pikir stoik adalah ketahanan emosional mereka. Mereka tidak mudah marah hanya karena provokasi kecil, tidak bereaksi berlebihan terhadap kritik, dan tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan tindakan mereka. Banyak orang bertengkar hanya karena hal-hal sepele, misalnya karena komentar negatif di media sosial, atau karena ada orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Tetapi jika Anda mulai berpikir, apakah ini benar-benar penting? Sebelum bereaksi terhadap suatu situasi, itu menunjukkan bahwa Anda telah memiliki kontrol diri yang lebih baik. Orang stoik memahami bahwa tidak semua pertempuran perlu diperjuangkan. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus mengambil tindakan dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu. Jika Anda mulai merasa bahwa tidak perlu selalu membuktikan bahwa Anda benar, tidak perlu selalu membalas perkataan orang lain, dan tidak perlu terlibat dalam konflik yang tidak memiliki manfaat nyata, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki mentalitas stoik. Misalnya, jika seseorang mengkritik Anda dengan nada sarkastik, orang biasa mungkin akan langsung membalas dengan kemarahan atau berusaha membuktikan diri. Tetapi jika Anda hanya tersenyum, mengabaikannya, atau menanggapinya dengan tenang tanpa emosi berlebihan, itu adalah bukti bahwa Anda telah memahami dan menerapkan prinsip stoikisme. Bayangkan Anda sedang mengantri di kasir, dan seseorang tiba-tiba menyerobot antrian tanpa meminta izin. Kebanyakan orang mungkin akan langsung marah, membentak, atau bahkan memperdebatkan tindakan orang tersebut. Namun jika Anda memilih untuk tetap tenang, menilai situasi secara rasional, dan memutuskan apakah perlu menegur orang tersebut dengan cara yang santai atau hanya mengabaikannya, itu menunjukkan bahwa Anda telah memiliki pola pikir stoik. Anda memahami bahwa kemarahan yang tidak perlu hanya akan membuang energi dan bahwa reaksi Anda terhadap sesuatu lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Jika Anda sudah terbiasa mengutamakan ketenangan dan menghindari drama yang tidak perlu, itu adalah tanda bahwa Anda telah menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. 10. Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Sejak kecil kita diajarkan untuk mencari persetujuan dari orang lain. Kita ingin dipuji, ingin diterima, dan ingin diakui sebagai seseorang yang berharga. Akibatnya, banyak orang menjalani hidup bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan, tetapi berdasarkan ekspektasi orang lain. Namun, jika Anda mulai merasa bahwa Anda tidak perlu pengakuan dari siapapun untuk merasa cukup, dan Anda bisa menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Anda yakini, tanpa harus selalu mendapatkan persetujuan orang lain, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang membuat kita marah, tetapi cara kita menafsirkannya. Jika Anda sudah bisa melihat suatu peristiwa secara netral, tanpa membiarkan emosi mendikte reaksi Anda, itu menunjukkan bahwa Anda telah menginternalisasi prinsip stoikisme. Salah satu ciri utama dari orang yang berpikir stoik adalah kemampuan mereka untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan saat sedang marah, takut, atau sedih. Mereka memahami bahwa emosi itu sementara, dan keputusan yang dibuat berdasarkan emosi seringkali berujung pada penyesalan. Jika Anda sudah terbiasa berpikir, saya akan menunggu sampai saya tenang sebelum mengambil keputusan, itu adalah tanda bahwa Anda telah memiliki mentalitas stoik. Anda memahami bahwa tindakan yang baik harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan pada dorongan emosi sesaat. Orang stoik memiliki kebiasaan untuk melihat masalah dalam konteks yang lebih luas. Mereka tidak hanya fokus pada perasaan mereka saat ini, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari suatu situasi. Misalnya, jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak langsung mengeluh atau menyalahkan keadaan. Sebaliknya, mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, apakah ini masih akan penting dalam 5 tahun ke depan? Jika Anda sudah terbiasa mengambil jarak dari situasi sebelum bereaksi, itu menunjukkan bahwa Anda telah memiliki perspektif stoik. Bayangkan Anda mendapatkan kritik tajam dari atasan atau rekan kerja. Kebanyakan orang mungkin akan langsung merasa tersinggung,
membela diri, atau bahkan membalas dengan kemarahan. Namun, jika Anda bisa mendengarkan kritik tersebut tanpa reaksi emosional berlebihan, menganalisis apakah ada hal yang bisa dipelajari, dan kemudian mengambil tindakan yang rasional, itu adalah bukti bahwa Anda telah memiliki pola pikir stoik. Anda tidak melihat kritik sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai informasi yang bisa membantu Anda berkembang. Jika Anda sudah terbiasa melihat hidup secara objektif, tidak mudah tersulut emosi, dan mampu menilai situasi dengan kepala dingin, itu adalah tanda bahwa Anda telah menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendengar 10 tanda tadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah memiliki pola pikir stoik tanpa disadari, atau justru ada hal yang masih perlu Anda kembangkan? Stoikisme bukan tentang menjadi kebal terhadap emosi, tetapi tentang memahami bahwa kita memiliki kuasa atas cara kita merespons kehidupan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan dengan mereka yang juga ingin memperkuat mentalitas mereka. Dan jika Anda ingin terus belajar tentang stoikisme dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pastikan untuk tetap mengikuti konten dari kami. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.